Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini, aku mau bikin roti almond dengan isian keju yang teksturnya benar-benar empuk dan lembut banget. Kelembutannya sendiri bisa tahan kurang lebih 4-5 harian karena aku menggunakan salah satu bahan yaitu BI dan ternyata sengaruh itu lembutnya. Asli, ini sih layak banget buat ide jualan karena rasanya tuh ada manis, gurih, terus ada tekstur dari almondnya juga. Pertama-tama aku mau buat isian keju. Di sini aku udah siapin 80 gram keju cheddar yang udah diparut, kemudian aku tambahkan dengan 30 gram gula halus. Aduk gula dan keju sampai rata, dan kalau udah rata, ini kita sisihkan sebentar. Di sini awalnya tuh kejunya masih terpisah-pisah ya, tapi setelah kita diamkan nanti kejunya akan menyatu dengan sendirinya. Nah, ini kejunya udah mulai lengket ya. Ini karena ada gula halusnya. Jadi gula halusnya juga jangan banyak-banyak supaya rasa kejunya itu tetap berasa. Sisihkan dulu isian keju dan lanjut kita akan membuat topping white coklat. Di sini aku pakai sekitar 150 gram white coklat, kemudian kita rendam ke dalam air panas. Tunggu sekitar 3-5 menitan, baru kita aduk-aduk sampai white coklatnya meleleh sempurna. Usahakan gunakan white coklat yang mudah leleh. Di sini aku pakai yang bentuk koin, dan kalau misalnya teman-teman pakai yang bentuk batang, sebaiknya dicincang kecil-kecil. Kita sisihkan dulu topping white coklatnya dan lanjut kita akan membuat adonan roti. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan dengan 50 gram gula pasir. 15 gram susu bubuk. 4 gram ragi instan. Setengah sendok teh bread improver, ini opsional, tapi kalau teman-teman mau pakai, kelembutan dari rotinya tuh bakalan jauh lebih tahan lama. Aduk semua bahan kering sampai rata, dan kalau udah cukup rata, tambahkan dengan kurang lebih 130-140 ml susu cair dingin. Tambahkan juga dengan 1 butir kuning telur, kemudian kita aduk di bagian tengah-tengahnya supaya kuning telurnya pecah dulu, dan kalau udah pecah baru kita aduk sampai agak tercampur. Di sini aku aduk dulu pakai spatula untuk mempermudah proses pemikserannya dengan menggunakan hand mixer. Kalau udah, selanjutnya aku mixer dengan kecepatan sedang aja selama kurang lebih 3 menitan atau sampai teksturnya menjadi setengah kalis atau yang artinya udah nggak terlalu nempel di dalam wadah. Selanjutnya tambahkan 3 gram garam dan 40 gram butter. Untuk butternya sendiri, kalau misalnya mau diganti pakai margarin juga boleh. Selanjutnya, mixer dengan kecepatan sedang selama kurang lebih 8 menitan atau sampai teksturnya menjadi kalis dan juga elastis. Sebenarnya lama dari pemikserannya sendiri tergantung dari mixer dan adonan masing-masing. Tapi sebaiknya pemikseran jangan dilakukan terlalu lama, maksimal kurang lebih 15 menitan aja supaya adonannya nggak ikutan panas. Karena kalau adonannya terlalu lama di mixer, nanti akan jadi susah ngembang atau overmix. Nah, makanya aku selalu pakai susu cair dingin atau bisa juga diganti pakai air dingin supaya adonannya tuh nggak gampang panas sehingga adonannya tuh tetap terjaga kondisinya. Setelah aku mixer selama kurang lebih 8 menitan, di sini kondisi adonannya udah halus dan kalis. Selanjutnya aku mau cek untuk keelastisannya. Caranya gampang, lumuri tangan kita dengan margarin atau butter, kemudian ambil sedikit adonan. Rentangkan adonan perlahan-lahan aja sambil sedikit digoyang-goyangkan seperti ini. Dan kalau udah timbul lapisan tipis yang nggak mudah sobek atau biasa disebut window pane, tanda kalau adonannya udah benar dan bisa untuk kita gunakan. Ambil adonan, pindahkan ke alas kerja atau alas datar, kemudian uleni sebentar. Berat total adonannya tadi udah aku timbang sekitar 528 gram dan akan aku bagi jadi 9 bagian di mana per masing-masing bagiannya beratnya sekitar 58 gram. Ambil satu bagian adonan, kemudian kita kempiskan atau kita keluarkan rongga-rongga udaranya. Selanjutnya kita rounding sampai permukaannya halus dan mulus. Nah, kalau udah seperti ini, bisa kita cubit-cubit bagian bawahnya supaya lebih rapi. Dan kalau udah rapi, ini bisa kita rapikan lagi dengan cara di rounding, kemudian bisa kita sisihkan. Lakukan hal yang sama untuk adonan lainnya dan jangan lupa diurutkan dari adonan yang pertama kali dibentuk sampai yang terakhir dibentuk. Tutup adonan dengan plastik bersih atau kain bersih. Diamkan adonan selama kurang lebih 20 menitan supaya adonannya lebih lentur. Nah, kalau udah, kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali kita bulatkan, pindahkan ke alas kerja atau alas datar dengan posisi terbalik, kita gilas. Gilasnya ini jangan terlalu tipis ya teman-teman, ketebalannya kurang lebih 1 cm.
Kemudian tambahkan isian keju, letakkan di bagian tengah. Selanjutnya kita tutup sampai benar-benar rapat. Pastikan rapat supaya isian kejunya nggak bocor. Kemudian kita rapikan lagi dengan cara di rounding. Nah, kalau udah rapi, selanjutnya kita letakkan ke atas paper cup. Lakukan hal yang sama untuk adonan yang lain. Jadi pertamanya kita gilas dulu, kemudian diisi pakai keju, baru kita tutup sampai benar-benar rapat. Adonan ini belum siap panggang ya, jadi harus kita istirahatkan atau kita proofing dulu selama kurang lebih 1-2 jam atau tergantung dari suhu sekitar. Kalau misalnya suhunya lagi dingin atau lagi hujan, ini tentunya akan lebih lama untuk proses proofingnya. Dan setelah kurang lebih 1,5 jam aku diamkan, karena kondisi di ruanganku ini cukup dingin ya teman-teman. Ini udah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kita oles bagian permukaannya dengan susu cair, aku pakai yang full cream. Kita oles tipis-tipis aja, yang penting merata. Nah, kalau semua permukaannya sudah dioles pakai susu cair, langkah selanjutnya ini adonannya udah siap untuk kita panggang. Tapi pastikan dulu oven sudah dipanaskan sebelumnya selama kurang lebih 5-10 menitan supaya suhu dalam oven stabil. Aku letakkan adonan di rak paling bawah. Tutup oven, kemudian matikan fungsi kipas. Atur suhu antara 180 sampai 190 derajat Celcius, pakainya api atas bawah selama kurang lebih 20 sampai 25 menit atau sampai matang atau sampai bagian permukaannya berwarna kecoklatan. Dan buat teman-teman yang menggunakan oven tangkring, gunakan api sedang cenderung besar, dipanggangnya selama kurang lebih 25 menitan atau sampai bagian permukaannya kecoklatan. Jangan lupa lubang atas dari oven tangkringnya dalam kondisi tertutup supaya suhunya lebih stabil. Setelah aku panggang sekitar 25 menitan, di sini bisa terlihat bagian permukaannya udah tampak kecoklatan dan mengkilap banget. Keluarkan dari oven dan ini tuh aromanya benar-benar wangi banget. Saat kita keluarkan sedikit dihentakkan seperti ini ya, supaya rotinya gak gampang menyusut. Di sini rotinya kita tunggu dulu sampai agak dingin, baru nanti akan kita tambahkan topping white coklat. Untuk hasil pemanggangannya ini aku suka banget, bagian permukaannya tuh tampak kecoklatan, matangnya tuh sempurna dan empuk banget. Karena udah agak dingin, selanjutnya kita celupkan ke dalam white coklat. Kita celupkan di bagian permukaannya saja. Kalau dirasa white coklatnya kurang tebal, bisa kita celupkan lagi. Nah, kalau dirasa udah cukup, bisa kita sisihkan dan lakukan hal yang sama untuk adonan yang lainnya. Terakhir, tambahkan topping almond slice atau almond cincang yang udah disangrai atau dipanggang sebelumnya. Tambahkan almond sampai hampir menutupi permukaan white coklat. Dan kalau udah, ini dia roti almond dengan isian kejunya udah jadi dan siap untuk kita sajikan. Dari segi tampilannya aja, udah kelihatan menarik, cantik banget. Aromanya juga super wangi karena tadi aku menggunakan butter untuk adonan rotinya. Dan di sini juga ada aroma dan wangi dari almond panggang yang khas. Sekarang langsung aja kita coba, dan pas aku pegang, ini tekstur rotinya tuh beneran sangat empuk, lembut banget. Nah, ini bisa dilihat, tampilannya itu kelihatan minimalis tapi super cantik. Tingkat kematangannya juga pas banget, merata sampai dasar. Yang paling aku suka, ini adalah tekstur rotinya itu beneran sangat lembut, empuk, dan fluffy. Pas aku coba, ini rasanya tuh Masya Allah enak banget. Teksturnya tuh udah lembut, ada rasa manisnya, ada rasa gurihnya juga dari isian keju. Ditambah lagi dengan topping almondnya, ini bener-bener enak banget. Rasanya gurih, terus ada tekstur crunchy-nya gitu. Untuk white coklatnya sendiri, ini rasanya tuh milky, creamy, enak banget. Dan karena tadi white coklatnya itu nggak aku tambahkan apapun, jadi kalau misalnya udah nggak anget atau udah dingin atau udah beberapa hari, ini white coklatnya itu akan berubah menjadi padat lagi ya teman-teman. Tuh kelihatan ya, tekstur dalamnya itu beneran halus dan lembut, seratnya juga panjang-panjang. Jujur suka banget sama resep roti kali ini, karena meskipun simple cuma diisi keju, terus dikasih topping white coklat sama almond aja, ini rasanya tuh udah enak banget, mirip banget kayak yang dijual di bakery-bakery ternama. Apalagi karena aku tambahkan sedikit dengan bread improver, ini kelembutannya tuh bener-bener tahan lama. Kalian wajib banget cobain di rumah, ini bisa juga buat ide bakulan, buat isian snack box, atau bisa juga buat suguhan atau bekal sekolah anak. Nah ini kalau udah dingin, bagian permukaan atau white coklatnya ini mengeras dengan sendirinya ya.
Nah ini seperti ini, langsung aja bisa kita masukkan ke dalam plastik OPP supaya lebih higienis. Kemudian bisa ditambahkan label stiker nama jualan teman-teman masing-masing supaya lebih menarik. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah. Setelah 3 hari kemudian, di sini rotinya udah aku simpan di dalam toples ya teman-teman. Selanjutnya mau aku cobain, ini udah 3 hari kondisinya masih tetap bagus ya. Tapi kalau kita coba, nanti bagian permukaan atau topping almondnya ini udah nggak se-crunchy kalau kita baru masak. Tapi untuk tekstur dari rotinya sendiri, ini masih sangat empuk dan lembut banget. Tuh kelihatan ya, pas aku sentuh, teksturnya ini beneran sangat lembut dan halus banget seratnya. Intinya suka banget aku sama roti ini karena dia tuh rasanya simple, manis tipis, kemudian ada rasa gurihnya juga. Topping white coklatnya juga akan menambah creamy dan rasa milky-nya juga. Terus almondnya ini bikin rasa gurihnya bertambah. Tuh mantep banget dan wajib kalian coba.